Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini mengesahkan tentang nama-nama yang dipastikan masuk neraka. Tapi sebelum melanjutkan menonton video ini, mari bangun channel ini dengan menekan subscribe dan like juga lonceng notifikasinya agar menjadi sarana dakwah dan amal jariah buat kita semua, amin ya robbal alamin. Al-Kisah. Sebagai umat Islam, kita diajarkan bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah kehidupan yang sementara, dan akhiratlah tempat terakhir umat manusia akan singgah. Di akhirat kelak, manusia akan dihadapkan terhadap dua pilihan sesuai iman dan amal perbuatannya, yakni surga atau neraka. Di dalam Al-Quran, Allah SWT memberitakan kepada umat manusia bahwa ada sekelompok golongan orang yang sudah pasti akan masuk ke dalam neraka. Golongan manusia tersebut masuk ke dalam neraka atas perbuatan keji dan hina yang telah mereka lakukan di dunia ini. Lalu, siapakah golongan manusia tersebut? Berikut ini arah.com rangkum dari berbagai sumber. Firaun, Raja Mesir yang mengaku Tuhan. Karena kekuasaan dan kekayaannya yang sangat besar, Raja Mesir ini terkenal sangat kejam bahkan mengaku Tuhan. Secara mentah-mentah dirinya menolak ajaran dan dakwah yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Cerita tentang Firaun dijelaskan dengan sangat begitu gamblang dalam Al-Quran, mulai dari ketika ia memerintahkan untuk membunuh setiap bayi lelaki yang lahir, mengadopsi Musa AS, hingga menjadi musuh besar Nabi Musa saat sang Nabi sudah mendapat wahyu dari Allah SWT. Akibat ulah kesombongannya itulah, Firaun ditenggelamkan di Laut Merah bersama para pengikutnya. Jasadnya kemudian utuh dan dijadikan sebagai pelajaran bagi semua umat manusia, bahwa siapapun yang menentang Allah akan menerima azabnya. Tak sampai di situ, Al-Quran menjelaskan kelak Firaun akan menjadi salah satu dari banyak penghuni abadi di neraka Qs. Ghafir, 46. Qabil, anak Nabi Adam AS. Dia adalah pembunuh pertama dalam sejarah umat manusia. Dirinya tega membunuh saudara kembarnya sendiri, Habil. Alasan dirinya membunuh saudaranya sendiri adalah persoalan berebut pasangan hidup yang lebih cantik. Tetapi, ketika ia disuruh agar mendekatkan dirinya kepada Allah SWT dengan syarat kurban untuk mendapatkan sang pujaan, Qabil malah memberi hasil tani yang buruk. Hal itu membuat hasil kurban Qabil tidak diterima, sehingga membuatnya iri hati kepada Habil lalu membunuh saudaranya itu. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, setiap dosa pembunuh, dosanya akan ditanggung oleh Qabil karena ia pertama kali mencontohkan perbuatan keji tersebut. Hal ini dijelaskan sendiri dalam Al-Quran Al-Baqarah 29, jika Qabil kelak akan masuk dalam neraka. Qarun, orang yang sangat kaya di zaman Nabi Musa AS. Harta karun atau karun, jika kita mendengar kata ini pasti terbenak di pikiran kita suatu harta dalam peti yang terpendam dalam perut bumi. Istilah ini memang terlahir dari cerita yang bermula dari kisah seorang kaya raya di zaman Nabi Musa AS. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Qarun diceritakan adalah sepupu Nabi Musa AS yang sebelumnya taat beribadah tetapi hidup memprihatinkan. Lalu kepada Nabi Musa ia meminta didoakan untuk menjadi orang yang berkecukupan. Doa tersebut terkabul, Qarun menjadi hartawan yang sangat kaya, di mana untuk membawa kunci hartanya saja membutuhkan 70 orang dengan mengendarai unta. Namun, kekayaan itulah yang membuatnya gelap mata dan menjadi budak dunia. Qarun lupa kepada Allah SWT dan terus menyombongkan diri atas hartanya. Bahkan, ia tak segan menantang Musa untuk mendoakan kebinasaannya. Saat itulah azab Allah SWT datang, ia beserta hartanya ditenggelamkan ke dalam perut bumi dan disebut akan menjadi penghuni neraka, sesuai dengan ayat dalam Al-Quran Qs. Al-Ankabut ayat 39. Abu Lahab dan Ummu Jamil paman dan bibi Rasulullah SAW. Menjadi paman manusia yang paling mulia tak lantas membuat seorang Abu Lahab menjadi pribadi yang baik. Bahkan dirinya menjadi penentang utama dalam setiap dakwah yang dilakukan oleh keponakannya itu. Semua daya dan upaya bahkan dilakukan olehnya agar menghambat dan menghentikan kegiatan dakwah Nabi Muhammad SAW. Tak segan-segan ia pun tega mencelakai beliau. Tak sendirian, ia pun mengajak istrinya Ummu Jamil untuk turut serta melakukan sejumlah aksi. Perempuan tersebut sengaja menaruh kayu dan tumbuhan berduri di jalan yang biasa dilewati Rasulullah SAW agar beliau celaka. Sosok istrinya itu juga terkenal sebagai wanita yang gemar mengadu domba, sehingga sangat cocok disandingkan dengan Abu Lahab yang sangat buruk kelakuannya. Akhir hayatnya Abu Lahab meninggal dengan sangat buruk.
Sekujur tubuhnya dipenuhi bisul dan ia mati terlantar serta tak ada yang mengurus jenazahnya. Nama Abu Lahab dan istrinya secara khusus diabadikan dalam Al-Quran Al-Lahab. Keduanya disebut dengan jelas sebagai orang yang celaka dan akan masuk ke dalam neraka. Sebenarnya, selain 5 nama di atas, masih ada beberapa nama lagi yang secara gamblang disebutkan di dalam Al-Quran akan masuk ke dalam neraka. Mereka adalah Haman tangan kanan Fir'aun, Kanan putra Nabi Nuh AS, Namrud musuh Nabi Ibrahim AS, istri Nabi Lut AS dan Nabi Nuh AS, serta Azar ayah Nabi Ibrahim AS. Mereka dipastikan terkena azab neraka karena kelukan buruk mereka selama di dunia. Semoga dengan kisah ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan buat kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.